Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Titi Kusmantini, MSI CRP, selaku Ketua Jurusan Manajemen. Yang saya hormati Ibu Dr. Widi Triastuti, SAMSI, selaku Koordinator Program Studi Manajemen. Yang saya hormati Saudara Padin Ramadan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen, serta yang saya banggakan dan saya cintai seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Angkatan 2023 dan panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan pada sore hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam meeting Zoom pada kegiatan sosialisasi Input KRS. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dedek Kurniawan. Di sini saya yang akan menjadi MC dalam kegiatan sosialisasi Input KRS pada sore hari ini. Saya akan membacakan rundown kegiatan untuk acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya adalah sambutan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian sosialisasi KRS dan pemutaran video tutorial Input KRS. Dilanjut dengan sesi Q&A dan diakhiri oleh penutupan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca doa menurut agama dan cara agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Amin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Sosialisasi Input KRS kepada Saudari Teta Horinisa. Kami persilakan. Video ini live record. Terima kasih, Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Titi Kusmantini MSI selaku Ketua Jurusan Manajemen, yang saya hormati Ibu Dr. Widi Triastuti SEMSI selaku Koordinator Program Studi Manajemen, dan yang kami hormati Mas Fadin Ramadan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen, dan juga teman-teman dari jurusan Manajemen Angkatan 2023 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kami semua dapat hadir pada acara sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Mas-Mas, dan juga teman-teman semua yang telah hadir dalam acara sosialisasi Info KRS atau KRS Edu ini, yang mengusung tema Your Choice to Your Future. Selanjutnya, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuannya untuk menyukseskan acara ini. Sesuai dengan nama kegiatan acara hari ini, yaitu sosialisasi input KRS, maka seluruh pembahasan akan terfokuskan pada materi seputar KRS, seperti bagaimana cara penginputan KRS, apa saja yang perlu diperhatikan, dan juga nanti ada tambahan informasi dari Ibu Widi atau Ibu Titik mungkin selaku prodi dan juga kepala jurusan. Untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyimak materi yang disampaikan dengan baik. Pada akhir penyampaian materi nanti, panitia akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab apabila dari teman-teman sekalian terdapat pertanyaan. Untuk pembukaan, mari kita semua membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Pelaksana yang bertugas dalam acara KRS Edu ini. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Teta Horinisa atas sambutannya yang telah diberikan.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen kepada Saudari Fadin Ramadan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas? Terdengar jelas, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Yang terhormat Ibu Titi Kusmantini selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen UPN Veteran Yogyakarta, dan terhormat Ibu Ibi selaku Korprodi Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Yang saya hormati teman-teman dari panitia dan juga Human, serta teman-teman angkatan 2023 yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Apesma yang sudah melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, tentunya terkait dengan sosialisasi input KRS yang harapannya adalah dengan diadakannya KRS besok dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga mungkin beberapa pengalaman-pengalaman dan juga pelajaran yang terjadi di KRS sebelumnya. Harapannya adalah dengan adanya KRS Edu pada sore hari ini, teman-teman terutama khususnya dari angkatan 2023 bisa menyimak dan juga bisa memberikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya terkait dengan penginputan KRS ini. Karena jika memang dari teman-teman angkatan 2023 tidak memperhatikan, nantinya akan menyusahkan diri sendiri dan juga menyusahkan dari banyak pihak. Harapannya teman-teman. Halo Mas Fadin, apakah ada kendala sinyal? Gimana ini? Sepertinya ini Mas Fadin ada kendala sinyal Ibu, jadi tadi Iya. putus sebentar. Oke. Bisa dilanjut ke acara selanjutnya aja. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadin Ramadan yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Manajemen kepada Ibu Dr. Widitri Astagfirullah, SD MSI. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore adik-adik, dengar suara saya dengan jelas? Ya, maaf kalau ramai ini ya. Ini jadi pada kesempatan ini kami perwakilan dari pengelola ya, ada Bu Kaju dan saya. Ini kemarin adik-adik dari Human kan gimana sih sosialisasi terutama ya untuk mahasiswa yang semester 3, karena kan selama ini kemarin semester 1 dan semester 2 itu pengambilan mata kuliahnya paket ya. Nah, sedangkan mulai semester 3 itu mahasiswa nanti akan melakukan penginputan mandiri ya, sehingga ini perlu dipahami tentang kurikulumnya, kemudian juga melibatkan dosen wali juga, karena nanti ketika mau input kan harus ada password di Bima ya. Nah, itu passwordnya nanti yang punya adalah dosen wali, jadi nanti adik-adik segera menghubungi dosen walinya gitu ya. Mudah-mudahan pada kenal ya dosen walinya, itu nanti minta password masing-masing, kemudian nanti memilih mata kuliahnya. Dan biar tidak salah pengambilan mata kuliah, kan nanti ada kurikulumnya ya. Kemudian ini juga panduan akademik dengan kurikulum yang baru, kurikulum 24 juga sedang disusun. Tapi ini kami sudah menyampaikan ke Mas Dedek ya. Nanti bisa di-share sekilas apa kurikulum 24 bedanya dengan yang kurikulum yang sebelumnya apa. Nanti Bu Titi akan menyampaikan, karena ini kan ada kaitannya dengan MBKM. Gitu aja biar adik-adik itu lebih
terencana dan punya strategi biar lulusnya itu cepat dan tidak salah ambil mata kuliah. Kemudian kalau milih MBKM nanti konversinya sesuai atau tidak, nanti dikonversi enggak, itu kadang nanti akan sampai ke situ imbasnya ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan. Oh ya, satu lagi, kami mungkin tidak bisa berlama-lama karena saya dan Bu Titi ini sebenarnya masih ada tugas plotting jadwal yang belum selesai ini, karena kan kita mahasiswanya banyak, kemudian mata kuliahnya banyak. Itu saja dari kami. Mungkin nanti di Q&A lebih dalam lagi. Atau Bu Kajur mungkin mau menambahkan? Ya, Ya boleh. ya, silakan. Ini saya boleh ngasih sambutan sedikit? Lanjut Boleh, Bu? Iya, bersamaan ya. Boleh pembawa acara? boleh, Bu. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Oke, selamat sore ya anak-anak. Terima kasih Mbak Teta selaku koordinator, Mas Didik selaku pembawa acara, tentu di bawah komando Mas Fidin tadi ya, Ketua HMC. Kita pengelola bangga ini ada inisiatif untuk memberikan edukasi bagi adik-adik yang sekarang mau ambil semester 3. Tentunya ini menjadi awal KRS mandiri yang dilakukan adik-adik karena 2 semester kemarin itu paket sistemnya. Oke, jadi kita bangga ya, ini ada upaya edukasi. Nanti juga mohon difasilitasi untuk ya angkatan yang masuk semester 5 ya. Nanti juga akan ada panduan acara seperti ini ya. Ini akan membantu kesuksesan studi karena rencana studi itu akan menentukan keberhasilan Anda menyelesaikan studi ya. Mudah-mudahan nanti bisa lulus tepat waktu. Tadi KRS itu kan kartu rencana studi ya. Jadi di situ Anda harus bisa cermat, tidak ada kesalahan dalam memilih mata kuliah ya, ya, karena Anda harus paham mata kuliah prasyarat ya, mata kuliah wajib ya yang harus didahulukan ya. Nanti ada mata kuliah kalau dia itu menjadi prasyarat berantai, nah itu berarti sangat krusial untuk untuk diperhatikan, jangan sampai Anda nggak lulus, karena kalau mata kuliah prasyarat itu nggak lulus otomatis ya akan menunda kelulusan saudara ya. Mata kuliah pilihan itu juga namanya pilihan, nah itu disuruh milih berapa, jangan ngambil banyak-banyak. Kalau pilihannya itu suruh milih 2 ya pilih 2, jangan ngambil 4 karena seneng dengan dosennya atau senang dengan mata kuliahnya ya. Itu nanti akan tidak efektif juga untuk tidak masuk transkrip tapi menghabiskan waktu studi ya 1 semester. Jadi memang harus cermat. Jadi untuk biar lebih terarah saya coba share ya untuk kurikulum sekilas saja. Kelihatan ya? Oke ya, kelihatan ya Mbak Teta ya. Ya, oke. Jadi itu udah di-share timeline-nya kapan mulai input KRS ya. Langkah-langkah tadi udah diserangkan Bu Widi. Ini sekilas ini kan masih paket ini semester 1, 2. Ini yang kemarin adik-adik sudah ambil ini ya, peserta Zoom siang ini udah ambil nih. Nah, ini adik-adik lihat ini mata kuliah nanti yang wajib diambil ya. Tentunya berapa banyak SKS diambil itu sangat ditentukan oleh IPK ya, IPK-nya. Oke, IPK-nya akan menentukan berapa banyak SKS. Kalau semakin tinggi semakin banyak. Nah, ini contoh mata kuliah prasyarat. Jadi kalau mata kuliah prasyarat itu enggak
lulus ya tentu nggak bisa mengambil mata kuliah di semester itu ya. Ini kan berarti mudah-mudahan ya yang hadir kali ini dasar manajemen itu semuanya lulus. Oke. Jadi itu penting. Ya, nanti kalau ini lulus, ini keuangan menjadi prasyarat apa? Keuangan lanjut. Jadi kalau tertunda 1 semester. Ya, bisa jadi karena ini penawarannya itu ditawarkan gasal, jadi nanti masa studinya lebih lama. Jadi harus hati-hati ya. Jadi adik-adik tuh buku panduan tuh harus dipahami itu wajib prodi ya, wajib prodi, wajib universitas, wajib fakultas. Jadi kalau wajib universitas itu juga wajib diambil juga, itu artinya ditawarkan seluruh prodi yang ada di universitas. Kalau wajib fakultas ditawarkan di 3 prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kalau wajib prodi itu wajib diambil ya. Jadi ini wajib semua. Wajib semua. Semester 4 wajib ya. Semester 5 wajib masih ada 4. Kemudian ini yang mungkin angkatannya Mbak Teta itu belum mengenal ini pilihan prodi ya. Ini adalah kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kenapa kita dalam kurikulum ini menawarkan mata kuliah dari lintas prodi ya, itu dari EP dan EA, artinya mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan di 2 prodi yang lain yang ada di fakultas ya. Jadi ini lintas prodi ini itu nanti adik-adik yang semester 5 besok kita ingin minta difasilitasi karena ini penting. Jadi kalau kiranya MBKM-nya nggak mau ambil lintas prodi tapi ingin MSIP ya bisa gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa ambil MSIP. Tapi kalau tidak ambil MSIP, tidak ingin belajar di luar kampus di mitranya industri program studi atau tidak melakukan desa binaan. Nah, itu nanti adik-adik harus ngambil ini wajib ya. Jadi ini harus diambil satu kesatuan dari ini diambil 1 semester 4 mata kuliah ini. Oke, ini berbeda ya dari sebelumnya. Nah, terus ada kuliah lapangan. Nah, ini di semester genap besok. Kemudian ada pilihan minat. Nah, ini kalau di strukturnya ada pilihan minat 1, 2, ya berarti adik-adik nanti cukup ngambil 2 dari minat itu ya. Jadi ini nggak boleh diambil boleh diambil tidak harus bersamaan. Kalau cukupnya 1 ya boleh. Intinya sampai lulus nanti jumlah pilihan minatnya berapa harus diambil ya. Kita lihat pilihan minatnya sampai 4. Berarti selama studi nanti ada 4 mata kuliah pilihan. Oke, itu sesuai konsentrasi ya. Konsentrasinya itu dimulai kapan konsentrasinya? Nah, itu dimulai saat menempuh seminar. Ya, kalau Mbak Tita udah tahu ya. Jadi seminar. Jadi, nah seminarnya sekarang itu nggak boleh langsung input KRP ngambil mata kuliah seminar apa. Jadi harus daftar dulu ke prodi. Kemudian nanti dibatasi karena kita itu sekarang itu per kelas itu harus 40, nggak boleh seperti kemarin keuangan yang ambil 10 orang kemudian operation cuma 7 orang, nggak bisa ya. Jadi kita harus buka konsentrasi itu optimal, jadi 40 per kelasnya. Oke, itu dipahamin ya. Jadi mulai besok kalau mau ambil semester 5 itu izin dulu mata kuliah konsentrasi yang diminatin. Jadi daftar dulu baru nginputnya sesuai ACC prodi. Oh, kalau di ACC pemasaran yang nginputnya seminar proposal pemasaran biar nggak ada kendala. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, ini mata kuliah pilihan konsentrasi ya. Kemudian ada lagi ya adik-adik itu mungkin angkatannya itu belum ada praktikum. Nah, itu nanti boleh ambil yang misalnya semester 4 besok itu ada praktikum SPSS application. Nah, ini untuk penguatan
metopel ya. Jadi besok ketika mau nyusun skripsi itu sudah tidak terkendala untuk olah data. Jadi ini udah ada praktikum ya. Kemudian juga ada lagi ini adik-adik perlu pilihan bebas prodi. Nah, ini kalau nanti mata kuliah wajib yang ingin diambil itu kok tidak ada karena adanya evaluasi kurikulum, adik-adik bisa pilih yang ditawarkan bebas prodi itu apa. Ya, adik-adik bisa lihat di sini di pilihan bebas prodi. Nah, ini ada tanggung jawab sosial, ada ekonometrika, manajemen pengetahuan gitu. Jadi, oh saya belum ambil TCS, saya pengen, tapi kok nggak ada di wajib prodi, di kurikulum kok nggak ada. Adik-adik bisa ambil ini sesuai kebutuhan gitu, ya. Boleh sesuai kebutuhan. Jadi ini, tapi ada beberapa mata kuliah baru memang ya, ini seperti design thinking. Nah, ini karena kita matching atau kita benchmark ke perguruan tinggi luar negeri atau perguruan tinggi dalam negeri yang sudah lebih excellent daripada kita ya. Jadi ini kekinian lah, mata kuliah kekinian. Jadi ada design thinking, kemudian juga ada mata kuliah yang baru itu ada lagi yang baru yang ada di semester ini sustainability and green management, karena sekarang kan eranya ramah lingkungan ya, jadi keberlanjutan dan manajemen hijau ya. Ini mata kuliah kekinian untuk sarjana manajemen ya. Kemudian ada lagi yang baru ya, mungkin nanti kelasnya angkatannya Mbak Teta atau Mas Dede itu ada yang namanya praktikum learning basic dan praktikum professional learning advance ya. Jadi ini praktikum ya, nanti macamnya apa? Macamnya ini di ketentuan kurikulum udah ada ya. Jadi ada panduannya. Jadi dibaca ini ya. Ini ada misalnya learning basic itu sesuai pilihannya, konsentrasinya. Kalau pilihnya operation nanti pilihnya ini. Jadi namanya pilihan itu pilih satu praktikum. Ya, jadi ini dibaca ini satu, jangan semuanya diambil. Kalau ketentuannya ada mengambil satu praktikum ya pilih satu. Ya, kalau anak keuangan ya pilih ini. Kalau anak pemasaran ya pilih ini. Ya, makanya syaratnya ini. Kalau ininya nggak lulus ya nggak bisa ambil praktikum. Jadi nggak boleh melompat-melompat. Ya, SKS-nya banyak. Tadi harus lulus dulu. Baru boleh ambil. Jadi prasyaratnya harus dipenuhin ya. Ini diinputkan di sistem, nanti juga nggak bisa ya. Kemudian ini SDM, Performance Appraisal Tools. Startup ini untuk strategi ya. Makanya harus lulus ini. Nah, ini yang kedua, ini Professional Learning Advance, itu kita memfasilitasi untuk punya sertifikasi keahlian, pendamping ijazah. Adik-adik suka apa? Digital learning atau bisa ingin public speaking. Nah, ini bersertifikasi dari luar ya, tapi masih nasional. Ya, karena ini nanti ujiannya itu di luar UKT, di luar biaya UKT ya, nanti ada additional cost-nya, nanti akan diatur oleh laboratorium gitu ya. Oke, karena kan penyelenggaranya kan bersama mitra ya. Oke, itu yang perlu kami sampaikan. Ketentuan ini harus dibaca ya, baik semester 3 yang tidak terlalu kompleks. Jadi memang yang terlalu kompleks itu adalah semester 5. Oke, jadi kalau semester 5 itu adik-adik itu kalau yang pinter ya, itu mesti mata kuliah wajibnya udah habis semester 5 ya. Jadi saya tampilkan. Semester 5 itu, nah ini mesti mata kuliah wajib prodinya itu udah habis ya. Lah dia mau nggak suka lintas prodi, dia mau belajar di luar kampus, ya boleh. Lintas prodi itu MBKM, belajar di luar prodi, tapi masih satu fakultas. Atau belajar di lintas fakultas atau belajar di lintas universitas. Nah, itu loh namanya kurikulum merdeka itu seperti itu ya. Jadi kalau nggak mau magang di luar, tidak mau belajar di perusahaan, ya adik-adik itu minimal karena MBKM adik-adik ambil lintas prodi. Tapi kalau saya nggak suka ini belajar di kampus, saya mau ikut apply MSIB, ya berarti adik-adik itu
jangan mengkonversi mata kuliah MSIB itu dengan mata kuliah wajib minat. Konversinya itu pilihan minat. Sesuaikan mitra industrinya dengan minat Anda. Oh, kalau Anda itu minatnya keuangan, Anda mau belajarnya cocoknya di mana di perbankan. Jadi Anda kalau apply MSIB ya carilah mitra yang relevan dengan ini minat Anda gitu ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, kalau semester 5 itu tidak ikut MSIB, semester 6 itu pengen belajar di luar kampus, tapi dengan mitra kita prodi itu bisa. Nah, nanti konversinya pakai ini ya, mata kuliah pilihan minat ya. Jadi seperti itu. Jadi Anda itu ada kebebasan ya untuk belajar di dalam kampus, di luar kampus atau lintas prodi. Ya, ini nampaknya ini memang nggak sesuai sasaran. Nanti lebih ke angkatan semester 5. Jadi kenapa Dikti itu mewajibkan MSIB itu di semester 5, syaratnya itu semester 5. Kalau ada kemarin lolos semester 3, apply lolos, nah itu karena ketelidoran. Itu sebenarnya nggak memenuhi syarat Dikti. Syarat Dikti MSIB itu semester 5. Artinya boleh belajar di perusahaan ketika basic ilmu manajemennya itu udah dapat semua. Jadi mata kuliah wajibnya itu udah kuat, dia baru belajar praktisnya atau prakteknya itu di perusahaan. Jadi mata kuliahnya itu harusnya nggak mata kuliah wajib prodi yang basic manajemen, tapi lebih ke aplikatif gitu loh. Makanya banyak anak-anak MSIB itu tidak kita ACC konversinya ya. Dia itu mengkonversinya dengan mata kuliah wajib seperti teori dan perilaku organisasi, ya nggak bisa itu dipelajari ya. Itu kan harus belajar di kelas, itu kan kognitif ya. Jadi nggak bisa. Ya kalau misalnya digital marketing atau apa yang mata kuliah pilihan bisa. Jadi nggak semua mata kuliah itu bisa dikonversi ya. Apa mau mengkonversi statistika bisnis. Nah, makanya kalau nanti mau magang keluar tuh harus konsultasi ya minimal dengan dosen wali ya. Oke, ini kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan. Jadi pemahaman kurikulum selama 8 semester itu adik-adik harus paham ya. Untuk anak-anakku yang sekarang mau semester 3, kalian harus tahu itu mata kuliah wajib itu didahulukan. Kalau bisa mau MSIB atau magang di luar ke perusahaan, itu kalian pastikan teorinya udah habis ya. Kalau tinggal 1-2 ya nggak apa-apa. Makanya itu tidak menghambat studi. Nanti kalau kalian ajukan konversi 20 tapi tidak relate dengan mitra industrinya, konversinya hanya 12 atau 15, nah kalian harus mengulang mata kuliah yang tidak di ACC. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa itu memang udah habis ya mata kuliah wajibnya. Oke. Jadi biar tidak terhambat lah untuk studinya ya. Itu memang harus cerdas ya dalam KRS ya, itu untuk kunci kesuksesan. Oke, saya kira itu nanti untuk terkait teknis, saya kira kalian sebagai pelaku, kalian yang selalu melakukan KRS-an, kalian tahu lah ya trik tips ya yang bisa dibagikan untuk ke adik-adik. Kita hanya menyampaikan perubahan kurikulum ya, ini di jurusan manajemen yang memang mendesak. Tapi nanti mau ada lagi untuk semester 5. Oke, semester 5 kita minta ada fasilitasi seperti ini. Jadi biar semuanya tersampaikan informasinya sehingga studinya itu berhasil ya. Jadi lulus dengan nilai yang memuaskan semua. Gitu anak-anak, saya kira arahan singkat dari saya bersama Bu Korprodi. Kiranya nanti ada tanya jawab, kita tidak
keluar dari Zoom, tapi kita lanjutkan tugas ya, karena ini kita masih harus plotting jadwal mengajar ya, dosennya banyak ya, mahasiswanya terbanyak ya. Nanti kalau kuliah kalian di ruang MM, tolong jaga kebersihan, tidak coret-coret, karena nanti mungkin ruang MM itu juga dipakai untuk mahasiswa S1 ya. Itu kalau dosen yang ngajar itu ngajar MM, biar tidak terlalu mobility naik turun gitu, mahasiswa ada beberapa di kelas MM. Jadi itu tolong di sarana prasarana yang ada dirawat juga. Kemudian nanti kalau di sistem di Bima itu nanti ada mata kuliah, ada tulisannya bahasa Inggris, ya. Itu kan ada 4 mata kuliah ya. Nanti diinfokan Mbak Teta, ada mata kuliah cross culture, ada mata kuliah hospitality, dynamic environment, dan yang satunya saya lupa, yang satunya strategik ya intinya, saya lupa. Nah itu 4 nanti dikasih kode ing. Nah itu nanti kita ngajarnya pakai bahasa Inggris, dan nanti sebagian mahasiswanya itu akan ada mahasiswa dari perguruan tinggi mitra di luar negeri. Ya, jadi nanti makanya ruangnya yang ing itu ditaruhnya di MMA, karena ada fasilitas untuk hybrid. Jadi kuliahnya hybrid, mahasiswa UPN-nya luring, mahasiswa luar negerinya daring. Ya, jadi ini kalau ada 2 kelas saya nggak mau bahasa Inggris ya pilih yang nggak ing. Kalau pengen mengasah keterampilan Inggris, Anda pilih kelas yang ing, oke? Ya, itu juga perlu saya sosialisasikan biar laku ya. Ini semua untuk mengejar IQ. Ya, karena UPN itu kan PTN ya, PTNB ya. Sekarang BLU kalau mau naik kelas ke PTNBH itu IQ-nya harus memenuhi target yang sudah janjikan ke kementerian. Jadi kita harus support semua itu, termasuk menawarkan lintas prodi itu karena memang mengejar IQ. Jadi seperti itu. Nggak akan tercapai kalau kita tidak bersama-sama ya. Jadi kita satu kesatuan Civitas Akademika ya, dosen ya, teknik, dan kalian semua anak-anak mahasiswa yang dibanggakan program studi manajemen. Oke, saya kira itu, saya kembalikan ke Mas Dede, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Widi dan Bu Titi atas sambutan yang telah diberikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yakni penyampaian sosialisasi input KRS. Kami menghimbau kepada teman-teman semua yang ada di Zoom ini untuk tetap stay dan memperhatikan, karena nantinya dari saudara Teta menyampaikan sosialisasi, kami harap untuk tetap memperhatikan agar tidak ada yang bingung nantinya. Kepada saudari Teta Marinisa, kami silakan. Baik, terima kasih Dedek. Untuk teman-teman semuanya dimohon untuk fokus terlebih dahulu ya. Karena di sini kita mau share video untuk tutorial input KRS. Berikut adalah beberapa tips yang bisa dilakukan sebelum melakukan input KRS. Langkah pertama adalah akses halaman bima.upndk.ac.id. Lalu, login dengan username dan password yang sama dengan akun CPIS kalian. Langkah selanjutnya adalah klik pengajuan KRS, pilih sesi untuk melakukan input mata kuliah. Sebelum melakukan pemilihan mata kuliah, perhatikan prasyarat cetak SKS
sisa kuota kelas, dan sesuaikan dengan semester yang akan diambil. Selanjutnya, pilih mata kuliah dengan klik kotak sehingga muncul tanda checklist. Data dapat berhasil disimpan apabila muncul notifikasi seperti ini. Mata kuliah wajib pada semester 3. List mata kuliah wajib dapat diakses pada link berikut. Langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah klik cetak KRS untuk melakukan pengecekan jadwal dan mata kuliah sudah terrecord. Perhatikan, ketika revisi KRS, mata kuliah yang sudah dipilih atau sudah terrecord tidak bisa diganti atau dibatalkan. Berikut adalah beberapa. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, jadi di sini ada tips sebelum KRS. Jadi yang pertama itu, kalian harus cek mata kuliah wajib pada semester yang akan diambil, yaitu semester 3, dan juga jumlah SKS yang teman-teman dapat. Terus yang kedua, itu ada pilih dosen yang diingatkan, terus disesuaikan jamnya, jangan sampai bertabrakan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Lalu yang ketiga itu siapkan device sama jaringan yang kuat. Karena di sini KRS ini adalah luar, jadi kalian harus cepat-cepatan, jadi harus menyiapkan device dan juga jaringan yang kuat. Lalu yang keempat itu diteliti saat proses input KRS-nya. Jadi nanti biar meminimalkan terjadinya trouble. Lalu yang kelima tuh perhatikan waktu. Jadi nanti di awal itu ada di Bima itu ada jadwal sama waktu kalian harus input KRS. Nanti biasanya itu terjadwal. Jadi manajemen itu di jam berapa, di hari apa, itu nanti sudah terjadwal semua. Lalu yang keenam itu jangan lupa screenshot. Jadi setiap kalian mengambil setiap satu matkul itu nanti screenshot dulu. Jadi misalnya ada terjadi trouble, bisa memudahkan untuk kita mendatanya. Gitu. Tips yang bisa dilakukan sebelum melakukan input KRS.
Baik, untuk selanjutnya, nanti untuk input KRS-nya itu ada di link Bima, yaitu di bima.upnjk.ac.id. Atau biasa kalian lihat nilai itu kan di Bima. Nanti input KRS-nya itu melalui Bima juga. Untuk username dan password itu sama dengan akun CBIS, yaitu NIM dan juga passwordnya. Nah, nanti passwordnya seperti yang dibilang sama Bu Titik dan Bu Vicky tadi, yaitu lewat perwalian. Nanti passwordnya lewat dosen wali kalian masing-masing. Oh ya, tadi sebelumnya pastikan teman-teman itu tidak memiliki tunjangan UKT, tunggakan UKT, dan juga pastikan kalian sudah melakukan perwalian ke dosen wali masing-masingnya. Oke, di awal Bima ini ada dashboard, biodata, jadwal dosen, KHS, jadwal kuliah, dan pengajuan KRS. Nanti kalian bisa klik pengajuan KRS, lalu pilih sesi. Lalu di sini bisa perhatikan di atas, di situ ada prasyaratnya, lalu ada jatah SKS-nya. Jadi teman-teman harus perhatikan di situ jatah SKS masing-masing itu berapa, nanti disesuaikan dengan mata kuliah yang ingin diambil. Jangan sampai kelebihan SKS-nya. Lalu untuk pemilihannya itu bisa diklik di kotak di sebelah kiri, lalu ditunggu hingga muncul tanda checklist. Nah, kalau sudah memilih kelas seperti ini, sudah checklist, nanti ada notifikasi data berhasil disimpan, berarti itu kelas sudah berhasil kalian ambil. Oke, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada mata kuliah wajib untuk diambil di semester 3. Nanti mungkin ada perubahan sedikit, nanti akan di-share di buku panduan yang terbaru di grup angkatan ya. Untuk list mata kuliah wajib itu aksesnya nanti yang terbaru akan segera di-share di grup angkatan 2023. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Oke, setelah selesai memilih kelas yang akan diambil, kalian bisa langsung lihat ke cetak KRS untuk cek jadwal mata kuliah dan juga mata kuliahnya itu berarti sudah terrecord.
Nah, kalau sudah terrecord atau sudah dimasukkan semua kelasnya, nanti akan muncul seperti ini. Seperti KRS kalian akan ujian nanti. Buat teman-teman, diperhatikan lagi sekali lagi, nanti waktu revisi KRS itu kelas yang sudah diambil atau mata kuliah yang sudah diambil itu nggak bisa diganti lagi atau dibatalkan. Jadi teman-teman harus teliti banget buat inputnya, jangan sampai kelewatan untuk kelas wajibnya, karena nanti takutnya tidak bisa mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Sama nanti kalau buat teman-teman yang memiliki kendala saat KRS-an atau kesulitan saat KRS-an bisa menghubungi Caring Atro nomor 2 ini dan juga Instagram teman. Baik, mungkin sekian dari saya, bisa kembali lagi ke Dede. Oke, terima kasih kepada Saudari Tata Ferinisa atas pemaparan sosialisasi info KRS dan pemutaran video tutorial info KRS. Selanjutnya adalah sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menyalakan fitur raise hand dan diimbau dapat konten saat bertanya. Mungkin kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kami. Jadi teman-teman, kami himbau sekali lagi, ini adalah sesi Q&A buat teman-teman yang ingin bertanya. Apabila masih ada yang bingung, kami persilakan untuk menggunakan fitur hand dan dihimbau saat bertanya untuk menyalakan kamera. Kami persilakan. Buat teman-teman 2023 yang mau tanya bisa langsung on mic dan on cam aja ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung on mic atau ditulis di chat Zoom. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Tazer. Mungkin mengenai pertanyaan kedua dulu ya. Untuk mahasiswa dengan IPK memenuhi persyaratan mengambil mata kuliah semester 5 atau 6, kira-kira sistemnya bagaimana? Oke, jadi teman-teman mungkin yang sudah memenuhi persyaratan, teman-teman di semester 3 itu bisa mengambil mata kuliah semester 5. Jadi teman-teman asal memenuhi persyaratan, teman-teman yang semester 3 itu bisa mengambil mata kuliah semester 5. Sedangkan apabila nanti teman-teman di semester 4, nah itu baru teman-teman mengambil mata kuliah semester 6. Dengan syarat teman-teman sudah persyaratannya teman-teman. Mungkin dari Tasir nomor 2 apakah sudah jelas? Jelas ya Bangku. Oke, saya izin menjawab lagi mengenai pertanyaan dari Tazar. Mengenai pertanyaan nomor 3, teman-teman. Jadi, apakah jadwal mata kuliah dan jadwal dosen seperti data di BIMA akan dibagikan untuk menjadi panduan dalam pemilihan KRS? Jika iya, kapan akan dibagikan? Oke, jadi jadwal mata kuliah dan jadwal dosen ini pasti akan dibagikan kepada teman-teman semua, yang mana itu biasanya akan dibagikan mendekati hari H KRS. Jadi nanti teman-teman ketika
telah dibagikan jadwal mata kuliah serta jadwal dosen, nah di situ teman-teman bisa mulai untuk menyusun jadwal yang nantinya akan kalian input di KRS nanti ya teman-teman. Nah mungkin dari Tazar terkait pertanyaan ini gimana? Oh ya, ini mungkin juga sudah menjawab pertanyaan dari Fikri Matul, gimana? Dari Fikri Matul. Sorry Mas Bagas, aku izin tanya juga terkait pertanyaan saya nomor 3. Itu tuh kan tadi sudah dijawab juga untuk tetap dibagikan. Tapi berupa apa? Apakah buku ataukah berupa file edaran gitu? Seperti itu. Mungkin bisa diperjelas lagi. Oke, Tazar izin menjawab lagi terkait edaran jadwal mata kuliah sama jadwal dosen ini nanti dibagikan dalam bentuk sebuah panduan input mata kuliah KRS yang mana itu nanti isinya itu memuat sebuah mata kuliah sama dosen yang satu fakultas gitu. Jadi nanti isinya itu jadwal dosen dan mata kuliah yang akan ada pada KRS nanti atau semester depan gitu. Jadi nanti bentuknya itu kayak semacam booklet PDF gitu. Dan itu nanti isinya sebuah panduan-panduan input KRS. Oke, oke. Terima kasih Mas Bagas. Oke, saya di sini mau menjawab pertanyaan dari Agista, yaitu saat revisi KRS, apa yang akan direvisi, bagian apa, dan maksudnya kelas yang sudah kita pilih sebelumnya atau setelah revisi. Mungkin di sini saya mau memperjelas aja kalau di bagian revisi ini yang biasanya direvisi itu adalah mungkin jadwal yang bertabrakan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Lalu ada mahasiswa dari angkatan 2023 yang belum mendapatkan kelas. Jadi untuk mahasiswa yang sudah mendapatkan kelas dan juga sudah menginput KRS, sudah berhasil, itu tidak tidak harus melakukan revisi seperti itu. Jadi harus dicek lagi apakah mata kuliahnya itu bertabrakan atau tidak. Nanti kalau bertabrakan bisa infokan kepada Caring Advo tadi. Seperti itu mungkin. Ada Mungkin menjawab dari pertanyaan Bunga. Bunga bertanya persyaratan input KRS itu kan harus BUKT, sedangkan dia lupa BUKT. Jadi gini, untuk yang BUKT nanti akan dibuka lagi tanggal 19 sampai 26 Juli. Jadi syarat untuk ikut KRS adalah BUKT. Jadi buat teman-teman yang nggak bayar UKT tidak bisa ikut KRS. Jadi seperti itu. Jadi tadi tanggalnya dari 19 sampai 26 dan itu maksimal di tanggal 26 Juli besok. Oke, selanjutnya mungkin menjawab pertanyaan dari Sasa. Tips and trick agar tidak kalah saat war KRS dan kehabisan kelas. Jadi di sini nggak ada tips and trick yang spesifik, mungkin lebih ke teman-teman cepet-cepetan aja atau lebih dulu aja buat login sama dicek berkala apa udah ready apa belum buat input KRS-nya. Seperti itu mungkin. Sama diteliti lagi. Menjawab dari Sabila, untuk syarat IPK ambil matkul semester 5 dan 6 itu berapa ya? Jadi untuk SKS lengkap itu ada 24 SKS yang minimal IPK-nya itu 3. Jadi buat teman-teman yang IPK-nya di atas 3 atau 3 itu bisa mendapatkan full 24 SKS. Dan untuk SKS wajib untuk semester 3 itu ada 21 SKS. Jadi untuk memaksimalkan 24 SKS itu teman-teman bisa mengambil mata kuliah di semester 5 dan 6 seperti itu. Untuk lebih lanjutnya bisa dibuka di buku panduan akademik yang akan di-share nanti. Izin menjawab pertanyaan dari Lala.
Semisal ada jadwal yang ternyata bertabrakan, itu nanti ada notifikasinya. Jadi waktu kita nanti klik di kotak input KRS-nya, itu nanti biasanya ada notifikasi. Kan tadi kalau misalnya ke input, nanti notifikasinya mata kuliah sudah terinput. Nah, lalu kalau misalnya bertabrakan, itu nanti mata kuliah tidak bisa diambil karena bertabrakan dengan matkul apa. Nanti ada penjelasannya di seperti itu. Halo, tes. Kedengar ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Radiona. Ya, itu password akun CBS yang diakses login ke Bima untuk input KRS. Apakah sama dengan akun yang biasa diakses atau harus menghubungi ke dosen wali? Oh, nah itu tuh akun CBS yang dimaksud itu sama ya dengan yang untuk login ke Bima. Nah, itu dari dosen wali gitu. Oh, terus untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah dosen wali di semester 3 sama dengan semester sebelumnya? Karena tertera di Bima bahwa belum melakukan dosen perwalian di semester gasal. Nah, itu dosen wali di semester 3 itu sama dengan semester selanjutnya dan seterusnya gitu. Jadi dosen wali itu eh, sampai kalian selesai kuliah gitu, sampai lulus gitu. Nah, untuk perwalian sendiri itu kalian bisa menghubungi dosen wali kalian masing-masing gitu. Oke, gitu aja. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan dari Vira. Untuk jumlah SKS yang dapat kita ambil itu bisa kita lihat di mana ya? Oh, itu untuk jumlah SKS yang diambil itu biasanya tertera di atas. Tadi udah dijelaskan di video juga kalau jumlah SKS itu sudah tertera di atas saat input KRS. Jadi diperhatikan lagi. Oke, menjawab pertanyaan dari Dian Utami. Nanti kalau ada yang salah klik jadwal mata kuliah, entah kepencet error atau error sistem, itu bisa langsung direvisi. Jadi itu bisa langsung direvisi selama timeline input KRS masih berjalan. Jadi selama timeline input KRS itu masih berjalan, kalian bisa revisi mata kuliah, bisa revisi dosen juga. Tapi kalau misalnya udah keluar dari timeline, itu nggak bisa direvisi dan udah ter-record. Jadi nanti mata kuliahnya itu nggak bisa diganti atau diubah. Sama untuk yang jadwal revisi itu dikhususkan buat teman-teman semua yang misalnya ada jadwal bertabrakan dan juga ada teman-teman yang belum dapat kelas, seperti itu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Tasar. Yang pertama itu tadi ya mengenai mata kuliah Statistika Bisnis 2 di kurikulum baru apakah dihapuskan untuk semester ganjil 2024 atau 2025? Oke, jadi sebelumnya kan mata kuliah Statistika Bisnis 2 ini ada di kurikulum 2020 gitu kan. Namun pada kurikulum baru ini Statistika Bisnis 2 itu tidak ada. Jadi jika memang pada kurikulum baru ini nggak ada, berarti memang mata kuliah statistika bisnis ini itu sudah dihapuskan ya teman-teman. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini apakah masih ada yang kurang jelas teman-teman? Atau mungkin dari teman-teman angkatan 2023 yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, izin menjawab pertanyaan dari Vira tentang tadi untuk sebanyak 21 SKS, apakah 2 SKS sisanya bisa mengambil mata kuliah wajib semester 5. Jadi itu jawabannya bisa ya, tergantung dengan prasyaratnya itu mencukupi atau tidak. Kalau mencukupi itu bisa diambil, kalau belum mencukupi itu berarti belum bisa diambil. Izin menjawab pertanyaan Christian ya. Untuk tanggal KRS-nya sendiri itu bisa dimulai dari tanggal 25 Juli hingga 2 Agustus. Tetapi buat jadwal mini-nya sendiri itu akan diinformasikan lebih lanjut ya. Jadi ditunggu saja. Sekian. Izin Bu Titik, apakah masih membersamai kami Bu?
karena kami ada yang ingin ditanyakan, Bu. Oh ya, halo. Halo, Bu. Mbak. Ya, maaf ini bisa diulang, Dek. Izin Bu Titik, saya Bisa diulang, gimana? Dimas Bayu Kurniawan, Bu, dari perwakilan semester 5 atau angkatan 2022, Bu. Mungkin saya Mm-mm, izin bertanya terkait kurikulum baru, Bu. Apakah boleh, Bu? mm-mm. Boleh, Jadi, silahkan. Iya. mengenai kurikulum terbaru ini, Bu, apakah akan diberlakukan mulai semester ini, Bu? Iya, akan diberlakukan mulai semester gasal ini, tahun ajaran sekarang. Iya. Ya, Bu. Jadi mungkin saya izin bertanya lagi, Bu, mengenai Mm-mm. bagaimana dengan mata kuliah seperti digital bisnis pada semester 3 di kurikulum 2024 yang belum diambil oleh angkatan 2022 atau semester 5, karena sebelumnya mata kuliah digital bisnis ini ada di semester 5 pada kurikulum sebelumnya, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Semester sekarang ada sebentar, digital bisnis. Iya, iya, Bu. Kalau Sebelumnya semester berapa? pada kurikulum tahun 2020 digital bisnis itu ada pada semester 5, Bu. Namun pada kurikulum terbaru saat ini digital bisnis itu pada semester 3, Bu. Nah, itu kan Oh, otomatis belum diambil, Bu, oleh kami. Nah, itu bagaimana, Bu? oh gitu. Jadi kemarin di semester genap ya. Iya, Bu, benar. Kalau semester Oh, kemarin itu di semester ganjil, Bu, di semester 5. Jadi yang nah ini seharusnya semester 3. Semester 3. kalau di kalau di angkatan kami waktu kurikulum Mm-mm. 2020 itu digital bisnis itu pada semester 5, Bu, dan seharusnya kami ambil itu pada semester saat ini, Bu. Namun karena ada perubahan kurikulum pada Mm-mm. kurikulum 2024, nah digital bisnis itu dirubah di semester 3, Bu. Sehingga kami belum ngambil kan, Bu. Nah, untuk itu Oh gimana, iya. Bu? Oh iya, Barano. Jadi gini, Dek, jadi ada orang mana pilihannya nggak ada. Jadi gini, jadi kalau kurikulum itu kalau ada mata kuliah pengganti itu bisa wajib prodi itu bisa diambil yang ini Mas, yang ditawarkan. Jadi yang penting jumlahnya 144. Jadi kalau misalnya semester 5 itu ada mata kuliah wajib lain yang bisa menggantikan nggak masalah gitu. Ya, karena nanti ketika Anda mau yudisium itu, Anda akan dikonfirmasi, diverifikasi ada berapa jumlah SKS total 144 untuk minat, minimal minat itu berapa, sisanya wajib gitu. Jadi itu yang penting udah terakomodir gitu. Kalau lebih kadang ada yang 145 SKS, nah tetap di transkrip itu 144 gitu. Hmm. Baik, Bu Titik. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya, jadi apa Mas? Jadi ketentuannya itu nanti dibaca di buku panduan yang sudah diupload di website yang saya kirim di Mbak Teta. Nanti dibuka aja mahasiswa itu minimal untuk lulus itu mengambil 144 SKS. Jadi transkrip itu antar satu mahasiswa dan yang lain karena ada perubahan kurikulum, karena peninjauan kurikulum kan setiap tahun itu nggak harus sama letterlux gitu ya, isian mata kuliahnya. Jadi ada perubahan ini digantikan ini hilang muncul baru begitu. Jadi jangan terlalu kaku. Intinya di panduan akademik itu mahasiswa satu minimal 144 SKS, kemudian 144 SKS itu terdiri dari mata kuliah nasional itu 8 SKS, mata kuliah MKU yang wajib universitas itu 6 SKS, mata kuliah prodinya itu 90 SKS. Nah, macam wajib prodi itu tadi bisa berubah mengikuti hasil peninjauan kurikulum. Jadi tidak usah khawatir. Oke. Jadi nanti pakai pilihan bebas aja, Mas, ya. Pilihan bebas prodi itu kan ada yang baru desain thinking atau Anda masih prefer mata kuliah lain. Oke?
Kemudian kalau pengen digital, lah nanti udah ada praktikum digital marketing ya. Terus ada mata kuliah prodi tadi sebanyak 90, mata kuliah pilihan minat ya yang ditentukan prodi yaitu termasuk lintas prodi, termasuk pilihan minat. Nah, itu jumlahnya 35 SKS. Kemudian tugas akhir. Nah, itu sekarang hanya 4 SKS. Kalau kemarin berapa? 5. Nah, nanti ya kalian nanti di transkripnya ya ditulis yang baru kalian ketika input skripsi ya udah pakai ini kurikulum ini ya berarti kalian 4. Mungkin yang temennya seangkatan udah ngambil mungkin 5 gitu. Jadi nggak masalah. Minimal 144. Jadi harus aware dengan ini ya. Paham ya? Baik Bu, paham sekali Bu. Terima kasih atas Ya, penjelasannya Bu ya. Titik. Ada lagi? Geser. 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 Bukan dia di semester 3, padahal harusnya semester 5. Mau dia gede harus ambil. Makanya. Cek. Oke, nggak ada? Cek. Iya. Saya Adelia dari angkatan 2022 juga izin bertanya Bu mengenai kurikulum yang terbaru tadi. Itu kan tadi ada metodologi penelitian itu ada di semester 4 ya Bu. Nah, sedangkan untuk angkatan 2022 yang besok itu akan semester 5 itu kan wajib mengambil seminar yang mana seminar itu prasyaratnya ada metodologi penelitian. Nah, sedangkan yang kebalik no. Kalau seminar itu udah lulus metopel. Iya Bu, ya itu maksud saya. Jadi kan kalau yang angkatan 2022 ini belum mengambil metopel ya Bu di semester sebelumnya. Nah itu bagaimana dengan hal itu ya Bu? Oh, enggak, kita sekarang gini, metopel kalau yang baru sekarang metopel. Kan begitu enggak apa semua ya. Metopel semester Semester 4 ya Bu? Semester 4. Nah, yang lama semester berapa metopel? Semester 5 Bu. Sama gubernur Semester 5. Nah, sekarang semester 4. Oh iya. Soalnya sekarang ada KL itu loh kita. Kita ada KL dulu kan ya. Tapi nggak saran. Terus seminar karo KL karo skripsi. Iya. Oke. Yang ini nanti saya konsultasi dulu ya dengan pengelola lama ya. Harusnya kamu berarti kemarin belum ambil ya. Ini kan Iya, Bu, kalian semester 5 ya. Iya. Ya, ini tuh kalau kita itu kan mengesahkan draft yang disusun tim kurikulum ya. Ya, kita sebenarnya sudah dipikirkan banyak orang karena anggota timnya ya. Nanti masih genap ganjil ditawarkan. ya kalau apa? Lama semester metopel ditawarkan semester ganjil genap. Ya nanti makanya kadang ada mata kuliah krusial yang apalagi ini ada peralihan gini atau mungkin kadang menjadi prasyarat banyak mata kuliah itu apakah memungkinkan ditawarkan di ganjil sama gasal gitu ya Mbak ya. Nanti kita kalau memang memungkinkan kita tawarkan juga, tapi kita mau cross check dulu ya metopelnya dengan pengelola lama ya. Apakah dulu juga ditawarkan gasal genap ya? Ini ada perbedaan ya. Ini nggak apa-apa karena kan kalian terus banyak ngoreksi kan. Jadi kalau ada apa-apa di ini intinya kan kita nggak menghambat ya.
Ya, tidak menghambat, tetapi memang ada beberapa perubahan struktur mata kuliah digeser itu biar tidak biar lebih cepat untuk menyelesaikan masa studi, kemudian juga mengakomodir mata kuliah kekinian ya, yang mengikuti isu kekinian itu pertimbangannya sama ini tadi ya, lintas prodi, yaitu ini jadi isu sebenarnya UPN ini agak terlambat, sebenarnya perguruan tinggi lain itu udah menawarkan lintas prodi, tapi di kita kan ini ya. Jadi memang agak menggeser banyak ini. Tapi nggak apa-apa, nanti akan menjadi catatan Bupor Prodi, nanti akan kita komunikasikan dengan HMC apa-apa yang tidak terakomodir tapi menghambat nanti bisa dibuka penawarannya. Gitu ya. Nah, ini sudah dicatat Bu Widi ya. Ada lagi dibantu koreksi ya, hal apa lagi? Baik Tapi Ibu, nanti terima kasih. sempronya ya Mbak, kalau harus sudah lulus toh, sempro itu kan lulus metopel. Nah, itu nanti kalau udah sempro itu tidak boleh input langsung, tapi list pengumuman konsentrasi itu diumumkan prodi ditempel gitu. Ini kan udah saya sebar Bitly, nah nanti akan kita umumkan. Kalau dari hasil proposal hasil luaran ambil mata kuliah motopel itu dinilai memang belum siap ya, ambil pemasaran, topiknya udah banyak diminati, udah banyak ditulis kakak tingkat, ya kemungkinan kita akan akan umumkan mahasiswa itu di konsentrasi lain karena untuk untuk pemanfaatan sumber daya dosen lebih optimal. Kalau dosen terlalu banyak beban bimbingan, nanti akhirnya menghambat masa penyelesaian skripsi. Jadi kalian anak-anak harus paham ya bahwa kompetensi itu menjadi hal yang penting. Artinya tidak semua mahasiswa minat pemasaran bisa diakomodir, ambil konsentrasi pemasaran karena sumber daya manusia dosen yang kompetensinya pemasaran juga terbatas. Jadi ada batasan beban maksimal bimbingan untuk setiap semester. Jadi gitu ya. Jadi itu alasannya ya. Nanti kalau diplot di strategi kesulitannya apa bisa dikomunikasikan dengan Bu Widi untuk meningkatkan keterampilan lebih siap menulis operasi harus bagaimana, nanti KBK harus seperti apa agar mahasiswa yang sulit strategi itu tidak ada kendala atau keuangan atau apa. Jadi seperti itu. Baru boleh input seminar. Ya, itu ada sedikit perubahan. Kita nggak bisa lagi kelas kecil-kecil keuangan 10 orang, MO 7 orang, nggak bisa. Karena kita kebutuhan ruangnya banyak. Kalian nanti adik-adik semester 3 ya, anak-anak yang sekarang semester 3 bisa jadi nanti kuliahnya sampai jam 18.30. Ya gimana ya, mahasiswanya 850, mabanya adik-adik tingkat ini yang baru. Ya 22 kelas. Ya ruangnya udah nggak ada lagi, jadi terpaksa kuliahnya sampai sampai malam. Pokoknya bilang mama bawain bekal ya, bawain bekal kalau kuliah mbak bekal. Oke, ya ada lagi pertanyaannya. Nanti pertanyaan ditampung ya, AMJ ya. Kalau perlu solusi, nanti kita cari solusi bersama. Jadi ya, ditampung. AMJ Bu, ini kok ini ada ini perlu dibuka kelas ini ya, atau apapun itulah ya. Kalian lebih pengalaman ini, kita pengelolanya baru adaptasi ya. Yang kemarin sering koordinasi dengan Bu Purwudi ya, besok sama Bu Widi. Oke, ada lagi? Monggo. Baik Bu, untuk sementara pertanyaan dari kami dari semester 5 itu aja sih Bu. Mungkin kalau ada nanti yang perlu ditanyakan kembali, mungkin saya dari HMC berkonsultasi lagi sama Bu Titik ataupun Bu Widi ya Bu. Ya, terima kasih. Biar kita bisa ngeplot lanjut ya. Baik Bu, terima kasih kembali Bu. Ya, silakan pembawa acara.
besok ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan Bu Vidi. Selanjutnya adalah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Titi Kusmantini selaku Ketua Jurusan Manajemen, Ibu ini selaku Koordinator Program Studi Manajemen, dan Saudara Fadil Ramadan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi pada sosialisasi info PRS serta seluruh panitia penyelenggara acara pada sore hari ini. Saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Diinformasikan kepada teman-teman apabila ada pertanyaan nantinya akan ada sesi Q&A melalui Instagram di Human. Nanti akan di-share esok hari. Ini teman-teman yang ingin bertanya boleh melalui platform atau dari Instagram Human tersebut. Mungkin itu saja. Saya Didi Kurniawan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.